barang siapa bisa mengalirkan kali berapa ke Keraton Solo, itu akan dibayar per tetesnya 1000 gulden. Saat tetesnya 1000 gulden. Nah, 3 sosok ini, Mbah Kiai Tambak Malang, Tambak Kerto, Tambak Selamat ini melu dengan sayembaran itu, dan berhasil sampai ke sekitar Jemblegan. Jadi Kiai Tambak Malang itu yang bertugas di bendung kali ini. Itu karena cerita ini ya, cerita legenda ini. Terus Tambak Kerto itu yang tugasnya berdoa, dan Tambak Selamat itu nyuwun selamat. Jadi proses pembendungan kali ini berhasil, dan akhirnya berhasil. Cuman keraton kan khawatir itu, karena ini sekitar Jemblegan itu nek sampai keraton tenang kan lombok atau nggak mau sak tetes wae 1000 gulden, sak kali harus berapa 1000 gulden saja yang akan diberikan. Akhirnya seperti diakali, jadi versinya itu di Jemblegan itu makanya kok dijenengi Jemblegan karena itu jumleki sampah banyak sampah batu pasir dan banyunya mandek. Akhirnya nggak berhasil surut, jadi nggak jadi dapat sayembara itu. Jadi gagal misinya mengantarkan air ke. Nah sekarang makamnya 3 kiai masih ada di Jetis, di Tambakan. Itu masih ada Kiai Tambak Malang, Tambak Kerto, Tambak Selamat. Cuman memang wis ora ori, jadi wis semen-semenan. Kalau ini di Pesanggrahan Nanginarjo itu di seberang kalinya itu dulu ada Pesanggrahan Parangjoro. Nah, keluarga keraton kalau mau menyeberang ke Pesanggrahan Parangjoro itu enggak lewat Telukan. Nek saiki lebih enak lewat Telukan. Dan memang aksesnya Telukan. Hubung lewat jembatan Bacem, Telukan ke arah Sutarjo terus belok. Kalau dulu enggak, dulu ke arah selatan lewatnya Desa Ngrombo ini. Desa Ngrombo itu di titiknya di Pitaloka ada. Itu ada ini kayak tambangan. Jadi sampan untuk menyeberang. Nah, pelatarannya ini tempatnya disebut pelataran Ombo. Karena tempatnya Ombo untuk menyeberangkan keluarga kerajaan dari arah Nanginarjo ke Parangjoro. Kalau ini dari Babat Nanginarjo tentang pembangunan bendungan Baturan itu di bawahnya di jembatan Baki. Itu kan bendungan mas, masih bendungan, itu masih bendungan. Sampai sekarang masih bendungan. Dan di bawah bendungannya itu ada aliran kali itu. Itu di dalamnya kali itu. Ini Paku Buwono IX tercatat pernah mengunjungi pembangunan bendungan. Nah ini memori tahun 80-an pertandingan sepak bola di lapangan Baki Panjang. Ya, hati-hati. Terus Biskup Misbari tahun 90-an saya masih mengalami sering nonton filmnya ini kan Ateng Iska yang sore. Nanti kalau udah malam kungfu Hongkong, Cina. Dodolannya kacang itu paling sering. Terus kalau ini nyolong tebu. Di CB tebu itu dulu musuh rakyat. Jadi musuh SD dulu. Karena memang dulu tebu itu kan sangat berharga banget ya kan. Jadi sampai dijaga CB ya. Dulu senjatanya pakai tembak isinya debok intinya debok yang putih-putih. Tusuknya itu bokongnya ada gitu. Nah ini ya era 80-90 ini tempat-tempat halte tidak resmi di Baki. Ada Tanjung Anom, Potempo, Bulak Ombo, Lami ini PT Lami sebenarnya. Daleman ini Pasang Daleman. Arjosono jalan Cawang itu arah jalannya Nyawang. Arjosono yang punya rumah namanya Arjosono, terus Koramil, Bu Rora itu karena jalannya kelihatan, buknya kelihatan, jembatan kelihatan, dan senangannya dicat lorek. Hitam putih, makanya disebut Bu Rora. Terus Mebelio karena memang ada tulisan Mebelio, terus Sendang, makam Sendang. Dokter Joko ini sudut tikungan. Terus dulu ya sing Kidul Tanggul, bukan Kidul Tanggul. Kidul Tanggul. Terus kalau ke sana ini tentang perkebunan. Jadi perkebunan. Baki itu kan komoditinya
tebu, tembakau, karo nila. Cuman saya kira nek kerkofe ini nggak ada makam Belanda. Enak-enak Wonosari ya. Ada di Wonosari. Karena padahal di sini ada empat pabrik. Nah, sebelum tahun 1900-an, tahun 1861 itu ada 4 pabrik temulus yang kampung Dewi. Kampung Dewi itu ada kampung selatannya kampung itu pabrik Bintaan Nigen. Itu ada SF supir pabrik, ada 2, ada SF temulus sama SF lagi. Terus di sini ada indigo pabrik di Gentan. Nah, secara toponim masih juga disebut Babi Antras. Ini Gentan ini ada namanya Babi ya. Karena dulu pabrik indigo, pabrik nila kemana pakai. Terus pabrik Luki, di Luki itu kira-kiranya di pesantren Luki itu dulu ada pabriknya. Nah, yang belum saya cek ini ya, Luki belum saya. Yang sudah indigo pabrik di Gentan sama di yang dua ini mana juga teman. Ya, yang menariknya di sini ada LH Languis, ada Languisnya. Michael Orehan, ya itu teman saya pernah nulis buku tentang Languis. Languis itu kayak pesanggerahan, tempat beristirahat tapi lebih untuk orang Belanda. Di sini ada banyak yang Languis, ada mana itu ada Languisnya, tapi belum nemu setelah pasti lokasinya di mana kalau yang di mana. LH Languis. Jadi ya kartun tentang bagi ya tentang sisa bendungan, sisa irigasi. Nah, ini data-data tentang undermine di perusahaan di Baki. Ini ada gawok sama ya tentang gawok. Ini Dena apa namanya pabrik pengepakan. Jadi setelah bako siap kirim, dia masuk ke gudang pengepakan ini. Ini ada alurnya, ini ngedesain. Terus akhirnya nomor 10 ini the press itu ini. Jadi ini sama ya, satu buku. Foto ini diambil dari anak sini. The press ini mesin pressnya ini. Sampai sekarang di pabrik Kebun Arum Klaten itu nyimpen di mesin pressnya. Ini wis ra dinggo. Lah aku meh jilid ini suatu saat kalau boleh tak goreng, tak pamer karena pabrik di Babi itu semua pasti punya kayak gini karena untuk ngepres hasil tembakonya. Pak Mur itu tadi dari Karanganyar itu pernah masih ngalami karena bapaknya pernah kerja di pengepresan ini dan pernah bantu itu caranya ngepres alat presnya itu bawahnya ditaruh kayak kloso pandan terus ditaruh tembakonya terus dipres terus barangnya ditodong jadi kotak-kotak kayak bantal ini tentang pabrik gawok. Terus ini ini tentang tembakau di Gawok yang dulu pernah menjadi tembakau paling mahal di Vossen-Landen di masa pemerintahannya, di masa ini administratornya GM Van Renesse tahun 20-an itu paling larang diri saat Vossen-Landen. Nanti ini wujudnya ini kan menempatkan Gawok di posisi teratas kita Sumatera. Kita itu sen satuan nih. Sarang dulu. Satuan. Ini yang bagi ini, yang Gawok ini. Ini bendungannya masih ada bendungan Mandungan. Ini suasana bendungan Mandungan tahun 20 atau 30. Nah ini administrator warning, cuman baru tak cari tahu ini lokasinya di mana, di ini apa orang. Lah yang di sini ini namanya Kroon, Mr. Kroon. Mr. Kroon ini adalah administrator pabrik Gawok tahun 1900-an. Yang akhirnya setelah pensiun itu beliau tinggal di Solo dan meninggal dan tercatat sebagai orang tertua di Solo dengan umur tertua di Solo. Jadi waktu meninggal dia umurnya sepuh banget, tercatat tertua di Solo. Mungkin nakame kan yang kertok, yang dia dress, yang ya wis
Nah, Krun. Terus kalau ini satu, ini kanal ini belum dibuat. Jadi kalinya masih minggok-minggok. Nah, tahun 1917 itu karena kepentingan perkebunan untuk suplai air dan sebagainya, irigasi, itu pabrik Temulus dari Bagi Pandian itu membuat kanal seharga 60.000 itu digawe dilurusin kali ini, sehingga buat sekarang kali alami seperti ini nggak ada yang lurus. Nah ini kanal lagi juga ini, kanalnya ada dua, karena ditulis dari Kalibrambang lewat Bagi ke Bengawan Solo. Ini Kalibrambang, ini Kalibrambang yang terus akhirnya lewat Daleman, Mas. Ini Kali Bagi. Jadi sebagian kecamatan, jadi kecamatan Bagi sebagian daerahnya itu dilalui di tengah-tengah Kali Bagi sama Kalibrambang. Kalibrambang itu, Kali Bagi itu sumbernya ada dua. Satu sekolah Kalibrambang, Sodetan Kalibrambang. Ini Sodetan Kalibrambang. Sama dari Bedodo. Kali Bedodo saya ditelusur terus tekan Pengging. Sampai Pengging. Bedodo ini nggak ada. Bedodo ini nggak ada. Terus Kali Bagi itu sebenarnya namanya dulu Kali Tempel, bukan Kali Bagi. Makanya ada beberapa data yang menyebutin di Kali Tempel disebut bendungannya bendungan yang saya tahu di Bagi, tapi kok ini Kali Tempel. Ternyata namanya almarhum Mung Kanti itu tetangga saya itu bilang jenenge kono Kali Tempel. Oh, ternyata namanya Kali Tempel. Nah ini lori, ini miniatur lori yang buat saya sendiri di sekolah botol sastro. Kalau yang lain materialnya multiplex. Kalau ini dari seng, dari gembreng. Nah kenapa kok saya buat ini? Karena dulu pabrik Gembongan ini, pabrik yang sekarang dari Heritage yang buat foto-foto itu di Kartosuro, itu punya perjanjian kerjasama dengan pabrik Temulus. Pabrik Temulus ini kalau secara administratif sekarang masuknya di Kecamatan Grogol, di Dukuh Pondok, Kelurahan Pondok. Kampungnya namanya Babrik, Kampung Pabrik. Itu ada, memang dulu pabrik. Nah, dua pabrik ini pernah punya kerjasama untuk membuat jalur lori. Untuk apa? Pabrik Gembongan ini sering kelebihan produksi, terlalu banyak tebu. Lah dia dandake ke kiri, dandake tebu di kiri. Begitu rampung balik ke mana? Jadi kayak maklum di tandak kiri ini. Makanya mereka perlu membuat jalur ini. Nah, secara toponim ini meninggalkan nama-nama kayak Backbrook ini jembatan Timbang itu sampai sekarang disebut nama Timbangan, daerah Timbangan. Karena memang timbangan tebu. Terus di Pondok itu ada wilayah Ngeban, karena dulu ada rel ban lori. Terus di Sayangan, di Bagi itu, Bintaan itu di tengah sawah itu jalur tengah sawah. Sekarang udah dibeton. Itu disebut ngeril. Karena dulu ada relnya. Ngeril itu ya Mas. Lori Sayangan. Itu disebut ngeril karena apa? Karena tengah sawah itu. Itu karena dulu ada relnya. Di peta-peta ini peninggalan lori meninggalkan beberapa toponim. Ini saya ambil dari referensi gambar foto-foto ini, foto-foto dari KITLP yang memuat tentang aktivitas lori di pabrik Kartosuro ini, di daerah Kartosuro semua ini. Mungkin ini dibagi juga bisa, mungkin ini di sini juga bisa ini. Karena kan ini kan perlintasan ya ini, apa kayak minggu-mingguan. Nah, ini saya tanya ke komunitas lori di Facebook, ini kira-kira mereknya apa? Ketemu ini, apa ini? Olsen Van Koppel Arthur Motor, Berlin, Surabaya, Semarang. Nah, saya nyari-nyari ketemu di Pinterest, malah ketemu Brooklyn nih.
Itu gara ngeblat. Iya. Tak blat tak gawe iki tampak depan B, tampak atas B, tampak bawah belakang B, tampak samping kanan kiri gawe. Memang mekanisme iki aku ngawur ya, maksudnya bentak ketok. Ruwet ngono wae. Ini pabrik bagi pandean. Ini suasana bagi pabrik bagi pandean. Sing saiki dari kantor polisi bagi, polsek bagi. Ini nang kene lama-lama iki kaya pegunungan Seribu. Jadi mungkin dia kan ke selatan ya. Pas golek iki aku golek sebenarnya benteng yang Klaten iki benteng apa jenenge lali. Bruk-bruk ku ya apa? Ya, lembuk. Tak golek Klaten, tapi malah nemu indigo wis jadi rumah untuk memasak indigo nila bagi pandean. Ini kabeh tentang lowongan pekerjaan dan sebagainya. Nah ini proses tidak indigo biar dia bisa menjadi biru. Kan dari sekolah warnanya kan hijau. Lagi mau sing di packing ini, tapi ini pabrik mana? Orangnya pabrik Gawo, memang kan pabrik Gawo. Tapi setelah di packing dari mana kok? Ini ya sekitar kehidupan zaman apa? 60-an. Ini kalau mau ini aku ini Pak Deku, ini Pak Bu. Ini Pak Diaspora ini tokoh pendidikan yang bagi tahun 60. Ini Mbak Buyutku, ini jenjang Mbak Buyutku. Dan aku ini biasanya ngomong ngeruang ya. Ora. Nurun sama Mbak Buyutku. Aku senang kan ini ngomong mesti ini. Mesti lagi kan ke Mbak Buyutku. Mbak Buyutku ternyata memang seneng ini. Aku lagi sadar pas nemu foto ini. Oh, bener. Karena memang ngono. Iya wae Mbak Buyut. Nah, iya sekitar Mbak Kira ini pabrik Gawo ini, apa? Stasiun Gawo. Yang pertama ini stasiun yang pertama. Modelnya kan model sing kaya Kedung Jati, sing asli. Dan rel dan apa? Stasiun masih berada di timur rel. Saya kan mesti neng kulon mas. Ya. Ini neng kulon neng posisinya neng etan rel ya ben. Etan rel apa jenenge? Stasiun ini etan rel. Saya kan neng kulon rel. Stasiun Gawo. Kulon rel. Nyebrang rel sih. Dia ben neng etan. Dipindah. Ini karena ya tentang kehidupan bagi sama kehidupan teman-teman. Nah ini tentang orang-orang bagi yang dibawa ke Penabrak, dibawa ke Suriname. Jadi ada 9 orang yang sing enek fotonya mau 6. Jadi orang-orang bagi yang dibawa ke Suriname. Nah ini tentang perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu pernah terjadi. Ada satu sequel perang Diponegoro yang disebut Pertempuran Gawo. Itu terjadi yang bagi. Jadi, tapi kalah Diponegoro tertembak di dada sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Kalah saling head to head, serangan langsung head to head. Nah kan Diponegoro kan gerilya ya, serang layu serangan. Ini masih kok sama tentang bagi. Kalau ini lurah, aku pengen jalan lurah-lurah menempel semua lurah-lurah pertama di bagi. Cuman memang belum jadi enek sing ramu 12, maksudnya enek sing ngerti 12, enek sing jenenge tok. Tapi ini lurah-lurah dibagi yang rata-rata setelah era kemerdekaan. Nek sebenarnya bagi itu sudah terdata dan ada sistem pemerintahannya sebelum era kemerdekaan. Di era kolonial itu sudah ada datanya. Ini adalah data dari jadi Belanda itu pernah meregister desa-desa yang Hindia Belanda yang enek piro wae dan jenenge apa, masuk kelurahan apa, masuk kecamatan apa, kawadan apa. Ini semua kelurahan yang ada di Baki dan lengkap dan wis ke-14-nya sudah ada semua. Ini kayak peta Baki anyar. Ini wilayah Baki ada 14 kelurahan. Nah, 5 kelurahan di utara ini itu dulu masuknya
eh, Kecamatan Maru. Nama Maru yang sekarang adalah kelurahan itu adalah nama lama pertama. Nah, ini bagiannya Arhan. Ini yang gedongan. Ini yang gedongan ini. Lengkap. Hanya kerusuhan ini ya ini bayatan ya. Tapi memang lah yang jadi tema utama kan ini makam Pendowo Benawi. Memang sebenarnya empat nisan ini beda-beda. Jadi ini kali ini beda. Mungkin itu karena ya pas karena makamnya dulu sebenarnya lebar, luas. Terus dibangun masjid karena dalam. Lah makam-makam yang di itu mau ditumpuki di kelompoknya roto. Lah mungkin itu di coba-coba. Terus satu itu dua. Ini secara bentuk antara misalnya dua makam ya, harusnya kan ini simetris nih. Ini rasa simetris. Lah mungkin ya banyak kemungkinan juga ya harus dikaji lagi ya. Mungkin satu makam atau mungkin bangunan selain makam. Mau dikai nisan kok dari makam ya iso. Kali ini kan tidak simetris antara kanan sama kiri. Harusnya misalnya makam ini harusnya simetris sama sama. Tapi itu tidak simetris. Tapi ini menurut saya harus dijaga terus. Dan ada arsip yang mengatakan tentang ini sekar kurung ini sebenarnya namanya, bukan sekar kudung, ini sekar kurung, ini Pangeran Sekar Kurung. Beliau seorang ulama, jadi pengajar agama Islam. Jadi kita ada dua satu. Ini tentang data semen dan pangan. Di mana di Sukarjo itu dulu ada 3 data semen. Data semen Sukarjo, data semen Bentokan, dan data semen Bekona. Jadi ada 3. Data semen itu ditugaskan kalau misalnya di Solo ada serangan dibantu, di Klaten ada serangan diperbantukan pasukannya. Dan salah satu yang Bentokan itu sekitar rumahku. Makanya dia zaman aku cilik sering nemu uang ini gitu. Selong-selong terus. Jadi ini dulan untuk kakak-kakak yang ngarep rumah, aku nemu ini sering banget. Karena memang dulu area pertempuran. Nama teman saya ada yang nemu bayonet. Ini bayonet kenil ya? Ya, bayonet kenil. Jadi aku takut karena Mas Sopo. Dia pemerhati masa-masa era kemerdekaan itu ngomong ini bayonet kenil. Itu bukan. Lah kok bisa sampai seperti situ aku ya ngerti kok. Mungkin dipakai para pejuang mungkin. Terus ini catatan kronologi pada waktu kedudukan Belanda di desa. Terus ini foto tentang ini nih seorang pejuang yang tertangkap sama Belanda. Terus dikonlansiri bom. Bocahnya dibawa kayak gitu. Nah ceritanya setelah ngawang ini dieksekusi. Jadi pejuang ini dieksekusi. Setelah selesai ngangkuti barang ini dieksekusi. Ini sumbernya fasad museum Nederland. Kalau ini yang kota Roermond di Belanda itu ada satu tempat khusus yang dipakai untuk memperingati ini terbunuhnya prajurit-prajurit Belanda di Indonesia. Salah satunya di Roermond ini ada nama Cornelis de Bruyn itu meninggal di Bentaan. Terus 3 Solo ini di Piti yang di dekat di Tanjung Anom. Nah, ini ya tentang surat-surat jalan, surat-surat tugas, terus kronologi kejadian. Ini di deskripsi ya. Kalau ini ya suasana masyarakat Baki tahun 70-80. Kalau ini wayang beber, komunitas Baki punya 2 versi wayang beber. Yang satu tentang pertempuran yang pernah terjadi di Baki sama sejarah perkebunan dan industri. Ini kontemporer ya, karena wayang beber kan kecil. Jadi kita mau mengajukan ke IKL untuk gawe ini secara otomatis jadi dibidak so.